Oke, selamat malam teman-teman followers IDX Kalteng dan siapapun yang join di channel ini. Oke, malam ini kita akan live bareng salah satu Sri Kandi Pasar Modal, ya. Beliau ini sudah terkenal. Nanti kita akan membahas tentang cara mencari cuan di saham di kala pandemi COVID ini. Oke, apa namanya? Saya udah lihat ini, oh beliaunya sudah join. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Sebentar, kita invite dulu beliaunya, mana nih? Kok nggak bisa ya, sebentar. Oke, di sini. Sebentar. Iya. Kita tunggu beliaunya join. 3, 2, 1. Iya, terhubung. Halo, apa kabar Pak Cahyo? Apa kabar, Miss Ellen? Baik, luar biasa. Akhirnya kita ketemu lagi lewat udara. Betul, setelah berapa tahun ya? 2012, 2013 kayak yang terakhir ya kita ketemu ya? Di 8 tahun. resepsinya, iya, 7 tahun ya, 7 tahun. Akhirnya ketemu Benar. lagi. Ya. Dan ketemu di momen yang spesial banget ya Pak ya. Ini pasar sahamnya lagi spesial banget nih ya. Jadi seperti Ya, tahun betul. 2008. Ya, gimana Pak? Ya, oke, sesuai apa namanya janji kita kemarin. Karena ini momennya spesial juga, jadi mungkin teman-teman sekarang juga udah banyak yang join ya. Jadi mungkin banyak yang pengen tahu juga nih kira-kira apa namanya cara mencari cuan di saat pandemi ini gimana. Tapi mungkin sebelum ini mungkin kita apa namanya kita mungkin bisa ngobrol di topik yang lain dulu nih, ya kan? Yes, Sebentar. benar banget. Sebentar. Oke. Ya, Pak Cahyo nanti mungkin bisa minta tolong untuk URL-nya di pin yang IDX Kalteng yang ada di WhatsApp itu, atau yang KCI ya, supaya teman-teman nanti bisa bergabung di acara kita gitu. Oh Jadi, iya, oke. teman-teman, ya, kita selalu ada ini nih, selalu ada hadiah langsung dan juga giveaway di setiap live. Jadi malam hari ini kita ada hadiah langsung, namanya kelas calon investor buat teman-teman yang mau bergabung menjadi investor saham baru bersama dengan Pak Cahyo atau IDX Kalteng. Nah, teman-teman di sini kalau yang udah investor, yang udah trader gimana? Masa nggak boleh ikut? Nah, kalau yang udah trader, udah investor, masuk tetap ya, nanti kita akan arahkan ke seminar online diskon Vagansa. Jadi tetap dapat ilmu gitu, semuanya gratis. Oke. Siap. Nah, sambil nunggu Pak Cahyo ngepin ini ya, kita mau Tadi bahas apa, Miss? www.ellen. Sebentar, soalnya ini HP-nya tak pakai buat ini, jadi nggak bisa lihat WhatsApp ini. Saya sambil bahas market ya Pak ya, supaya teman-teman ini sambil nunggu ya. Jadi menarik banget nih IHSG naik 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari. 6 hari perdagangan itu lebih dari seminggu loh teman-teman. Dan ini hari ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh hari ke-8. Nah teman-teman aku mau kasih lihat nih, menarik banget deh pokoknya. Nih ya, ini IHSG dulu itu tanggal 7 April. 7 April tuh dia kena di garis ungu ini. Ini angka 5.000. Nih, angka 5.000-nya IHSG nih. Nih, di sini nih. Tepat di sini nih. Nah, kemudian ya ini high-nya dulu ini di 4975, dekat 5.000, terus kemudian teman-teman
ya perhatikan ini udah mulai keluar satu merah nih. Nah, ini ada yang bilang IHSG mantap tapi udah capek sekarang dia. Istirahat dulu gitu ya. Jadi tadi saya juga ada profit taking tuh beberapa saham, terutama saham-saham big caps yang saya sempat tradingin, ya. Jadi ada investasi, ada trading, dan kayak ini Pak, kesempatan tuh justru ini trading dengan kinerja yang paling bagus menurut saya, kinerja swing trading. Biasa kalau market normal Pak Cahyo, saya tuh pakai strategi kayak trend following gitu loh, super trader trend following. Jarang banget saya mau nge-swing. Nah, pada pandemi ini, itu saya dapat untung dari BRI. Bulan Maret kemarin, tanggal 23 sampai tanggal 27, itu dapat 36% BRI. Kan jarang-jarang banget tuh yang namanya saham blue chip. Betul. Dan kemarin saya baru aja jualan BRI, bukan kemarin, tadi pagi saya jualan BRI itu saya hampir nggak percaya. Lihat profitnya tuh 20%. Tapi ini sebenarnya bukan profit yang terbaik ya, karena kalau teman-teman lihat dari bottom 18 Mei kemarin sampai tertinggi saat ini ya, sampai tadi BRI itu dia naiknya udah lebih dari 20% tuh. Jadi BRI dari bottom sampai puncak kemarin itu udah naik 40%. Nih. Ya. Iya, Jadi betul. saya dapat 20%. Jadi saya dapatnya waktu dia reverse di sini saya baru beli, terus saya dapat sekitaran ya 20%, udah lumayan lah gitu. Oke. Yuk, kita sekarang mau belajar dari Pak Cahyo. Iya. Oke. Belajar apa nih, Miss? Oke, Pak Cahyo. Banyak nih teman-teman yang nanya ya. Jadi mungkin nanti Pak Cahyo akan ajarin di KCI ini, tapi banyak sekali teman-teman yang masih pemula tuh nanya tentang gimana sih mekanisme pasar saham di Indonesia. Terus kemudian gimana sih perlindungan investor di Indonesia. Mungkin bisa dikasih bocoran-bocoran dikit nih Pak materinya. Halo Ibu Oni, wah lama tadi. Oke, jadi mekanisme pasar saham ya, pasar saham di Indonesia di pasar modal itu sebenarnya kita ada lembaga namanya SRO, Self Regulatory Organization. Itu ada Bursa Efek Indonesia, kemudian ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan ada Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, tiga ini yang istilahnya yang berperan di pasar modal Indonesia, khususnya di sahamnya. Nah, Bursa Efek Indonesia di sini memiliki peran yang berbeda dengan KSCI dan KPI. Nah, peran Bursa Efek Indonesia ini itu ibaratnya kalau kita ke mall ya kan, mungkin kemarin mall masih tutup ya, sekarang kalau mulai new normal kan mau buka. Nah, kalau teman-teman datang ke mall, itu kan mall itu kan gede banget. Karena mallnya gede, tempatnya gede, membawa banyak tenan, makanya harus ada pihak yang mengelola. Nah, yang mengelola itu adalah Bursa Efek Indonesia kalau di pasar modal. Ibaratnya adalah Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang mengelola mall tersebut. Nah, kemudian di mall tersebut kan ada banyak tenan-tenan yang membuka toko-toko di situ. Nah, itu ibaratnya adalah perusahaan sekuritas atau aset manajemen yang membuka kiosnya di Bursa Efek Indonesia, yang membuka tokonya di situ. Ya, jadi artinya teman-teman kalau mau istilahnya membeli saham ataupun reksadana ya harus melalui aset manajemen atau melalui perusahaan sekuritas yang buka kios di situ. Nggak bisa datang ke Bursa Efek Indonesia, saya mau beli saham nih, sahamnya BRI. Kata Miss Ellen kemarin sempat turun dalam loh. Oh nggak bisa, kita nggak bisa karena kita hanya mengelola pasarnya. Nah begitu. Nah kemudian barang yang diperdagangkan di kios-kios tersebut itu adalah sering disebut dengan emiten. Nah yang membedakan antara pasar modal dengan mall tadi adalah barang-barang yang dijual di toko tersebut tadi, yang ada seratusan toko yang berbeda itu memiliki harga yang sama. Jadi misalnya, saya mau beli rokok gudang garam di toko A, itu harganya sama dengan rokok gudang garam di toko B. Nah, ke toko C juga harganya sama. Atau katakanlah saya mau membeli susu ultra di toko C, itu harganya sama dengan susu ultra di toko H, dan sebaliknya. Nah, itu yang membedakan. Nah, kemudian, karena Bursa Efek Indonesia adalah sebagai pengelola pasarnya, kemudian dibantu oleh KSCI dan KPEI.
KSEI itu apa? Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dari namanya saja sudah ketahuan nih, kustodian adalah tempat penyimpanan sebagai gudangnya. Jadi teman-teman kalau mau beli saham, itu nanti sahamnya disimpan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tidak disimpan oleh teman-teman sendiri. Ya kan, kalau zaman dulu kan sebelum tahun 2000, itu kalau beli saham itu pasti mendapatkan lembaran saham. Gedenya sama kayak kertas Piagam. folio. Ya, Iya. kayak piagam gitu. Nah, kayak gitu. Di situ tertulis misalnya PT Unilever terbuka satu lembar mewakili sekian puluh lembar atau sekian ratus lembar saham. Nah, dulu seperti itu. Jadi mungkin kalau zaman dulu bisa dipamerkan ke orang lain, loh saya punya sahamnya ini. Nah, cuman kelemahannya kalau kita memiliki saham yang dalam bentuk fisik tersebut, kita memiliki kesulitan untuk menyimpan. Karena banyak kejadian nih, waktu saya di Semarang maupun di sini ada beberapa yang datang ke sini bawa saham bentuk lembaran kertas. Terus bilang ini punya orang tua saya, dulu orang tua saya beli, cuman lupa nyimpen. Nah, mau dijual, dicari-cari nggak ketemu. Ternyata yang nemu, kalau nggak putra-putrinya ya cucunya. Akhirnya seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya rumahnya di Jakarta kena kebanjiran, sahamnya kerendam air, terus robek, rusak. Nah, itu kan nggak bisa diperdagangkan. Benar. Atau kalau rumahnya amit-amit kebakaran ya, itu kan juga sahamnya terus kemudian terbakar, tidak bisa diperdagangkan lagi. Lah, makanya untuk mengatasi tersebut, mulai tahun 2000, saham itu dalam bentuk catatan elektronik. Itu yang mengadministrasikan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, jadi kalau kita membeli saham di toko A, terus kemudian toko A-nya ini ternyata tutup atau bangkrut, sahamnya masih tetap aman. Karena yang menyimpan ini si KSEI tersebut. Nah, KSEI sekarang yang ketiga, KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Sesuai dengan namanya clearing, yaitu bertindak sebagai tempat settlement, penyelesaian. Jadi kalau misalnya teman-teman beli saham itu nanti pada saat akhir sesi, itu nanti akan dilakukan settlement. KPI ini akan melihat kewajiban kita berapa, kemudian berapa yang harus kita bayarkan, itu nanti yang ngitung ini KPI. Dan KPI ini juga menjamin transaksi. Katakanlah kalau teman-teman beli saham, terus kemudian, kalau misalnya saya jual saham nih, teman-teman jual sahamnya BRI, wah udah 3.100 ya kan, udah done nih. Ternyata yang beli nggak punya duit buat bayar, ya kan. Terus gimana nih? Transaksinya udah match nih secara sistem di pasar modal, di BEI. Tetap nanti teman-teman akan mendapatkan haknya. Nah, itu nanti yang akan memenuhi haknya adalah dari KPI. Nah, gimana nanti? Enak dong beli nggak bayar. Nggak bisa, tetap ditagih oleh KPI. Tentunya dengan denda yang sangat tinggi. Cuman karena sekarang sistemnya sudah canggih, sudah online trading, makanya kalau teman-teman nggak punya dana di perusahaan sekuritas, mau beli saham, otomatis langsung ditolak. Itu tentang Oke. mekanismenya. Jadi misalkan ya Pak ya, kita punya saham di banyak sekuritas gitu ya kan, ada orang yang buka di sini, buka di situ gitu ya, ada yang mungkin sahamnya nyangkut, buka lagi lembaran hidup yang baru gitu. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia masih pakai satu nama, satu SID, itu bisa tetap dilihat ya Pak ya di web KSEI gitu ya? Bisa. Jadi meskipun teman-teman punya beli saham di banyak toko atau perusahaan sekuritas, nanti akan diadministrasikan oleh satu SID tadi. Jadi teman-teman hanya punya satu nomor SID, Single Identification Investor. Jadi itu nanti akan menjadi istilahnya KTP-nya teman-teman kalau menjadi investor di pasar modal. Jadi katakanlah hari ini buka di sekuritas A, besok di sekuritas B, di sekuritas C, tetap SID-nya satu, karena dasarnya pembukaan rekening itu kan adalah KTP, dan KTP kan hanya punya satu, maka dia akan langsung nge-link gitu. Oke, menarik banget ya. Nah, sebelum kita lanjutkan nih ya, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih tentang bagaimana perlindungan investor. Ini belum dijelasin tentang SPF nih, terus peran OJK tuh apa sih sebenarnya gitu. Kemarin tuh Pak, waktu saya KCI bareng siapa ya, Pak Yosef di KCI Bangka Belitung atau di mana kemarin, ada yang nanya nih Pak, pertanyaannya tuh lucu banget gini, saya mau buka rekening saham sekuritas apa yang terdaftar di bursa dan diawasi oleh OJK. Jadi sebenarnya ya ini pertanyaan dari pemula gitu, tapi sebenarnya semua sekuritas tuh terdaftar di ini ya Pak ya, di Bursa Efek Indonesia dan juga diawasi oleh OJK ya.
Betul, jadi tinggal kalau teman-teman ragu, tinggal lihat di websitenya Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, nanti bisa dilihat nih perusahaan sekuritasnya apa. Kalau tidak ada di situ, berarti itu bukan perusahaan sekuritas abal-abal atau bodong. Tapi kalau ada di situ, itu berarti perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar resmi dan diawasi oleh OJK. Begitu. Ini ada yang nanya, SID itu penting nggak? SID itu kayak ini loh, nomor KTP kita. Kalau KTP kartu tanda penduduk, sedangkan kalau kita investor, kita punya satu nomor unik tuh namanya SID gitu. Oke, ada lagi yang nanya, ini Pak, tentang apa lagi ya tadi? Gimana cara ikut RUPS via isi kesei? Nanti kita jawab deh, nanti dijawab Pak Cahyo ya. Hari ini kita selingin bahas tentang saham dulu, gimana ini Pak? Boleh? Ya, siap. Mau ini IHSG gimana ini, Pak Cahyo? Kalau kita lihat memang hari ini memang penutupannya memang turun ya, karena ya wajar sih. Sudah beberapa hari kemarin kan naiknya kan lumayan kan. Jadi kalau ada yang nanya, kok hari ini turun sih? Ya iyalah, masa sudah berapa hari naik nggak ada turunnya ya kan. Kalau transaksi di saham kan tidak selalu melulu harus naik. Terus ada saatnya orang yang sudah cuan ya kan, itu nanti akan menjual dan merealisasikan keuntungannya. Dan di saat itu kalau yang jual itu banyak, maka harganya pasti akan turun, ya IHSG akan turun. Ada satu nih Pak, yang naik nggak bisa turun. Satu nih, naik nggak bisa turun, apa tuh? Apa itu, Nih? Naik gaji. Bisa turun. Oh iya. Oke. Tadi kita udah bahas IHSG ya. Kita mau bahas lagi nih. Kita mau kasih lihat lagi nih IHSG nih teman-teman. Nah ini seperti tadi yang dibilang Pak Cahyo ya, istirahat dulu nih IHSG-nya. Sekarang IHSG itu sebenarnya lagi menguji satu resisten yang sangat kuat. Area 5.000. Tadi saya sempat jualan banyak saham, profit taking banyak saham ya. Beberapa di antaranya saya ada profit taking untuk saham BCA, BRI, untuk trading ya. Jadi untuk investor ini tolong jangan galau gitu. Jadi investor tuh masuk dikit-dikit nyicil sampai akhir tahun ya. Jangan sampai kehabisan cash masih di pertengahan tahun ini. Karena nanti kalau teman-teman perhatikan ya saat ini PSBB di Jakarta itu kan diperpanjang sama Pak Anies Baswedan. Betul. Lucu-lucu ya, bisa aja. Kita berdua ngomongin kita berdua nih. Iya. PSBB kan diperpanjang ya di Jakarta ya sampai bulan Juni ini. Jadi kalau saya lihat memang perekonomian sendiri untuk di Jakarta juga masih akan melambat sampai bulan Juni. Nah, kemarin perkiraan saya April, Mei itu kan perekonomian melambat banget. Sedangkan untuk bulan Juni nanti kan seharusnya bulan Juni ini udah dibuka ya, tapi ternyata nggak jadi dibuka. Jadi benar-benar kuartal 2 nanti ini laporan keuangannya yang menurut saya ini akan lumayan kepukul. Jadi nanti ketika keluar laporan keuangan itu sekitaran bulan apa ya Pak, Juli Agustus ya. Paling telat kapan sih laporan keuangan kuartal 2 keluar? Laporan keuangan kuartal kedua kan berarti semester 1 ya. Itu biasanya sih sekitar kan Juni ya. Mungkin sekitar Juli Agustus sih. Agustus paling telat harusnya. Benar-benar. Nah, itu sekitar Juli Agustus tuh kita harus mulai ekstra waspada sih teman-teman, hati-hati ya karena banyak laporan keuangan perusahaan itu bisa jadi ini lebih jelek dari yang pertama gitu. Betul, ya. Ini mau tahu nggak teman-teman saham yang menarik apa, rekomendasinya apa ini dari saya? Jawa-Jawa medok gitu ya, rekomendasi. Apa yang harus mantap rekomendasi gitu. Nanti di akhir sesi saya kasih rekomendasi gitu ya. Nah, rekomendasi di akhir sesi. Jadi jangan live dulu nih dari live-nya kali ini. Terus nanti di akhir sesi ada ini juga, ada giveaway seperti biasa ya. Nanti saya kasih ada 10 lagu deh. Terus nanti minta Pak Cahyo nyanyi. Nyanyi apa? Waduh. Yuk nabung saham. Nyanyi jinglenya nabung saham. Oke ya. Seperti biasa di akhir sesi itu medok-medokin, udah medok tambah medok. Ada giveaway dari rekomendasi saham-sahamnya apa. Oke, kita mau gak pernah dapat, wah berusaha lagi dong, berusaha lebih kencang gitu ya. Oke, kita mau belajar lagi dari Pak Cahyo. Jadi apa sih tadi ada yang nanya nih, gimana caranya ikut isi RUPS?
Emang ada ya Pak ya? Ikut apa? Oh, Ini loh Kak, mungkin itu UPS. RUPS itu ya. Eh, RUPS. Kalau RUPS kan biasanya ya, kalau biasanya alur RUPS itu kan eh, kalau apa namanya Online dari kali ya? online RUPS ya. Itu memang Mm-mm. peraturannya baru keluar dari OJK, POJK nomor 15 atau 16 kalau nggak salah ya. Itu tentang Mm-mm. penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Cuman memang belum saya dengar belum ada sih, belum ada yang apa namanya, belum ada yang menyelenggarakan ya secara elektronik. Tapi nanti biasanya sih kalau perusahaan atau emiten ini mau menyelenggarakan RUPS, biasanya kan dia mengeluarkan pengumuman. Nah, nanti setelah pengumuman itu nanti biasanya kan teman-teman bisa daftar. Biasanya kan teman-teman daftar melalui perusahaan sekuritas tempat teman-teman membuka rekening. Ya, jadi kalau teman-teman belum jadi investor ya otomatis nggak bisa ikut, khususnya yang nggak punya sahamnya. Katakanlah nih Unilever mau bikin RUPS, tapi saya nggak punya sahamnya, ya nggak otomatis nggak bisa ikut, karena kan bukan pemegang sahamnya, Mm. namanya aja rapat umum pemegang saham, ya kan. Nah, jadi teman-teman harus usahakan punya dulu sahamnya minimal 1 lot, ya kan, nggak usah banyak-banyak, 1 lot. Kalau mau merasakan ikut RUPS, duitnya terbatas, ikut RUPS yang saham-saham harganya gocap, itu kan cuma 50 kali 100 cuma 5.000 ya kan. Cuma 5.000 teman-teman bisa ikut RUPS, bisa merasakan auranya RUPS seperti apa. Nah, caranya seperti itu. Cuma nanti yang online mungkin nanti pendaftarannya bisa apa namanya, mekanismenya apa namanya, belum kalau sekarang ini belum, karena peraturannya kan baru keluar kan ya, belum lama juga, baru Mm. kalau nggak salah minggu lalu ya ininya, minggu atau 2 minggu yang lalu. Jadi mungkin ditunggu aja nanti kalau ada pendaftarannya, nanti teman-teman bisa coba mendaftar gitu. Ya, tapi Pak, tadi saya agak distracted dikit nih Pak. Sama si komennya ini ada komen lucu banget loh Pak. Saya sampai ketawa, semua juga pada ketawa gitu. Oke, Yang ada mana komen ya? yang kok dia tadi udah jalan nih Pak. Intinya dia cerita nanya, oh ini, Doron Prabowo. Jika investor meninggal dan masih jomblo, ini namanya Jones, Oh jomblo iya ngenes. iya iya. Pihak keluarga nggak tahu kalau orang tersebut berinvestasi di saham. Apakah IDX menginformasikan ke keluarga orang tua? Haha, lucu. Oke, silakan Pak. Eh, ya, sebenarnya kalau IDX kan seperti saya sampaikan tadi di awal ya, Miss ya. Saya cerita di awal, IDX kan hanya mengatur pasarnya. Yang mengetahui data-data investor ini punya saham apa, di sekuritas mana, itu kan KSEI. Nah, terus apakah pertanyaannya, apakah kalau misalnya ada investor yang jomblo, ya kan, jomblo belum punya pasangan, artinya ya, maksudnya masih single, belum menikah, ya, terus apa namanya, kemudian meninggal, itu apakah nanti akan diberitahukan? Biasanya nanti yang memberitahukan itu kalau nggak salah dari pihak perusahaan sekuritas tempat dia membuka apa namanya, rekening. Karena apa? Pada saat pembukaan rekening itu biasanya ada kolom, ya kan, ahli warisnya siapa. Biasanya Betul. kalau Betul. biasanya kalau kalau masih single, ahli warisnya adalah orang tua, bisa bapak, bisa ibu, ya kan. Tapi kalau ternyata ahli warisnya Ataupun adalah pacarnya, ya gebetannya udah, gitu ya. gebetannya ya Mungkin udah, jangan gebetannya sampai, ya minta kan. tak kesampaian. Kita kesampaian, bisa aja kalau dia mau katakanlah giveaway ya, giveaway dengan cara seperti itu mungkin bisa. Yang jelas siapapun yang ada di kolom ahli waris nanti biasanya akan dihubungi kalau misalnya apa namanya, investor tersebut meninggal dunia begitu. Jadi jangan takut apa namanya, tidak akan bertuan. Makanya pada saat pengisian formulir itu tolong diisi dengan benar, ya kan, ahli waris isi dengan benar. Kalau sudah memiliki pasangan, ya ahli warisnya pasangannya, ya kan, jangan gebetannya atau jangan selingkuhannya, ya kan. Atau kalau sudah punya anak juga boleh, ke anaknya juga boleh. Tapi biasanya kalau pasangan, kalau nggak ke suami, ke istri gitu. Ya, ada yang nanya, Gitu. kok aku nggak ada isi? Pada mungkin kelompatan. Saya ingat kok dulu waktu saya buka rekening saham selalu ada ahli waris siapa Iya, gitu. selalu ada ahli waris Oke, siapa itu. Oke. Pak Tahyo makin putih loh. Artinya Ini makin saya makin bijaksana. meninggalkan dunia hitam ini. Oh iya, bisa aja. Oke, oke. Teman-teman, oke, saya kasih bocoran dikit-dikit lah ya, gitu. Nggak usah sampai nunggu akhir sesi, tapi kalau di akhir sesi tentunya teman-teman dapat lebih banyak gitu. Nah, ini ada beberapa saham yang menarik nih Pak. Jadi Iya, kemarin itu semua saham tuh udah jalan. Saya lihat-lihat yang belum jalan ini saham apa ya gitu. Terus saya lihat-lihat saham sektor, ada yang pertama
sektor konstruksi. Nah, hari Hmm, ini saham seperti Wika, gerak ya. WSKT, dan lain-lain itu melaju. Cuman sebenarnya konstruksi ini bukan yang maksudnya yang paling belum jalan banget gitu loh. Ada yang belum benar-benar belum jalan. Apa tuh? Sektor ini mining yang metals ya. Oh, mining metal Metals. ya. Jadi seperti ini perusahaan seperti Timah, PT Timah ya, hari Hmm, ini tuh dia naik 11%, tapi kalau saya hmm, lihat nih ya, ini masih bisa dalam jangka pendek masih ada kemungkinan dia akan menguat lagi nih si Timah. Terus kemudian hmm. teman-temannya juga Antam, Aneka Tambang, terus kemudian Info, ini bisa masuk radar nih ya, bisa masuk radar. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk eh, harga minyak sendiri, harga minyak ini udah mulai ngerambat naik kan ya, karena di seluruh dunia lockdown itu sudah mulai dibuka, udah mulai dilonggarkan ya. Betul. Jadi Ya. kalau kita perhatikan saham apa yang di sini terkait saham Medco ya, salah satunya Medco itu kita masukin radar juga gitu. Teler Oke. semalam jualan di SKT, hari ini naik. Oh Ada ya, tadi tips-nya tadi teman-teman. tadi ada yang komen rambut saya apa namanya putih itu Mas Leonard Samusir, presenternya Metro TV nggak salah ya. Oh, ada ya, Mas Leo, ya. Pak Leonard Samusir. Ya, halo Pak Leo. Kemarin sempat nge-live bareng saya tuh. Pak Leo juga kok Nah, sama kok, memutih juga sama. Saya baru Pak. Oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan apa lagi ya dari teman-teman ya? sebentar ini Hmm. ada yang masukin di kolom Q&A. Oh ini saya Hmm. tampilkan di sini, Miss. Nah, PSBB Jakarta lagi transisi, harga saham bisa turun atau naik ya, Ci? Tadi kayaknya udah dijawab ya tadi ya. Jadi sebenarnya saya tuh udah melihat beberapa perusahaan yang bakalan menguat ketika PSBB dibuka. Ini sebenarnya karena sentimen jangka pendek ya. Seperti contohnya LPPF, terus kemudian saya lihat dulu Ramayana. nih. MPPA tadi udah mulai menguat dikit, tapi kalau saya Hmm, lihat LPPF lebih ada potensi gitu. Jadi ini PSBB nggak jadi dibuka gimana? Kalau secara teknikal sih ngelihat patternnya masih oke sih ya, jadi masih hmm. bisa untuk trading jangka pendek. Hanya saja saat ini memasuki pekan pertama kedua Juni 2020 ini, saya mulai mengurangi untuk beli-beli itu mulai besok saya akan mulai kurangi. Jadi hari ini tadi saya banyak jual-jual-jualan gitu. Karena saya melihat untuk profil resiko, untuk resiko di market saat ini view saya uh, udah agak overbought. Untuk short term-nya udah Iya, agak-agak overbought gitu. betul. Padahal, Ya untuk satu memang ya, overbought. Nah, benar. Jadi saya ngelihat kenaikannya ini bukan oleh satu hal yang fundamental banget gitu loh. Jadi hmm, karena sentimen jangka pendek aja orang-orang senang menyambut PSBB dibuka sehingga mereka bisa berdagang, bisa beraktivitas, bekerja. hmm. Tapi ini bukan satu hal yang fundamental, di mana perekonomian juga masih slowing down. COVID-19 sendiri di Indonesia masih naik ya Pak, sepertinya Iya. ininya Hmm. grafiknya gitu. Jadi ya kita tetap aware aja lah gitu. Jadi mau investasi, kalau mau investasi tuh duitnya jangan dihabisin. Siap-siap nanti ya semester 2 ini akan ada peluang lagi kalau menurut saya gitu. Dan kalau untuk investasi masuk dikit-dikit dulu aja gitu. Nah, sedangkan kalau untuk tradingnya saya lebih banyak profit taking untuk saham-saham blue chips atau big caps. Nah, tadi saya ada beli juga beberapa saham, tapi saham-saham yang di sektor yang belum jalan, kayak konstruksi, terus kemudian ada saham-saham metals yang tadi saya ngomongin gitu. Itu. Hmm. Eh, Kalau Pak kalau Timo nggak boleh beli saham ya, Pak? nggak boleh, nggak boleh. Kalau pribadi nggak boleh. Ya ini namanya ngelihat tiap hari, ini lihat manfaatnya, terus kepengen gitu, gimana itu, Pak? Iya, Ya, iya, iya. selalu ada jalan ke rumah lah, Miss. Oh gitu ya, kemarin bijaksana banget. Oke, Oh ya, Pak, kita gini, lanjutin kemarin bicara gimana? Go kemarin ahead. ada yang saya pernah baca ya di salah satu IG story saya selalu lupa siapa ininya ya. Cuman dia bilang kalau mau untung banyak itu jangan beli saham blue chip, tapi yang second liner. Lah itu menurut pendapat Misalnya gimana itu ininya? Oh iya, itu Khususnya di menarik saat banget. sekarang. Itu kalau mau untung banyak, uh,
belinya saham second liner bukan saham blue chip. Itu saya setuju jika kondisi market lagi normal-normal aja. Normal itu kayak 2000 2009, 10, 11, 12 turun deh. 14 terus kemudian 16, 17, 18, 19 itu kondisi market normal. Even 2018 yang jatuh dalam pun itu masih banyak saham-saham second liner yang naik luar biasa. Contohnya 2018 itu saya masih ingat banget, nggak banyak, tapi 6 yang fenomenal, ada INKP, TKIM, Hoki, Wood, kalau nggak salah Cleo juga deh waktu itu. Terus kemudian Era Jaya, Swasembada, Indosat, ya kira-kira saham-saham itulah. Hanya saya ingat saya cuman punya 6 sampai 8 winner aja waktu itu. Dan semuanya most of them adalah saham-saham second liner. Itu benar jika kondisi market normal. Karena apa? Karena saham-saham blue chips juga naiknya bakalan cuma dikit-dikit aja. Betul. Tapi temen, tahun ini benar-benar beda banget nih. 2020 ini justru saya lebih banyak untung tuh di saham blue chips. Jadi kalau sampai marketnya turun, itu saya beli saham-saham blue chips. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, blue chips tuh yang kayak gimana sih, yang kapitalisasinya gede? BCA, terus kemudian BRI, terus kemudian BMRI, BBNI, itu kalau dari perbankan 4 terbesar. Terus Unilever, Kalbe Pharma, HMSP, GGRM, apalagi ya Pak ya? Apa lagi Pak ya? Bisa dilengkapi Pak. Indofood, ICBP udah ya tadi ya? Ya? Oh, Indofood, ICBP udah tadi ya? belum. ICBP. Betul. Indofood, ICBP itu. Jadi itu teman-teman, untuk saham-saham blue chips itu yang naik turunnya bakalan cepet banget gitu. Kalau kondisi market lagi kayak gini. Jadi kayak tadi yang saya ceritain di awal live ya, di awal live ini, di tahun ini itu saya udah trading BRI 2 kali dan profitnya 2 digit. Yang pertama itu pada tanggal 23, sekitaran 23 sampai 27 Maret, sekitaran itu. Ya, pokoknya menjelang nyepi. Ya. Benar, ini benar 24 Maret, terus kemudian ya benar belinya 24, jualnya 27. Terus kemudian saya beli lagi, itu yang pertama untung 30% lebih. Kemudian yang kedua itu saya beli lagi BRI di harga 2.500-an tuh sekitar tanggal 20-an Mei gitu ya. Jadi memberi kado untuk ulang tahun diri sendiri last month, tanggal 20 Mei. Kadonya saham BRI gitu. Romantis gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau kasih kado, pasangannya tuh kasih kado saham BRI gitu. Atau saham apapun ya. Kemudian naik, saya baru aja jual ya sekitaran tanggal itu belinya. Saya jual tadi pagi. Karena saya ngelihat teman-teman, mungkin saya share dikit ya. Halo Pak Leo. Nih, senior juga di pasar saham tuh. Nah, ini udah ada 2 pembalikan arah. Jadi kemarin sebenarnya saya udah mau jual. Cuman tuh kemarin saya jujur ya teman-teman, yang namanya kalau duit udah jadi gede itu ya, kadang emosi kepengaruh juga nih, padahal udah 12 tahun di market. Saya mikir, jual nggak ya? Akhirnya hari ini saya putuskan, udahlah saya beli ini buat trading, akhirnya saya jual. Dan ya itu, tapi ini yang buat trading ya teman-teman, kalau buat investing lain lagi gitu. Jadi ya teman-teman kalau nanya blue chip or second liner, kalau kondisi marketnya lagi kayak gini, ini justru blue chip malah oke. Blue chip dan second liner oke semua. Cuman biasa yang gerak naik dulu tuh blue chip dulu kalau marketnya lagi bearish. Gitu. Kenapa? Logikanya adalah mereka duit-duit gede kayak reksadana gede gitu ya, mereka tuh pasti akan ngebeli yang blue chip dulu. Kenapa? Blue chip ini jarang banget turun sampai discounted, valuasinya terdiskon, harganya terdiskon banget, itu jarang banget gitu. Jadi ya alasan yang kedua ya, yang pertama selain karena valuasinya dia jadi murah banget, ya, alasan yang kedua adalah karena mereka tuh pengen supaya kinerjanya paling enggak tuh mirip dengan IHSG, dan setelah beli blue chip baru mereka beli saham-saham second liner. Makanya tuh nggak heran kemarin yang naik dulu di akhir Maret tuh blue chip dulu. Setelah blue chip naik semuanya terus second liner kayak gitu. Jadi ini kayaknya malah analisis sahamnya tuh gampang banget Pak. Kalau market lagi kayak gini. Iya. Satu, kalau lagi turun banget, satu cari blue chip.
oh blue chip udah naik, cari second liner. Second liner udah naik, cari yang belum naik. Yang belum naik apa? Metal saya lihat. Dan ternyata benar naik. Ini analisa macam apa ini? Tapi it works gitu. Jadi saya melihat pola cara kerja big money itu mereka collect yang mana dulu sih? Yang blue chip dulu kayak gitu-gitu. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, kayak dari Mas Kristanto, kayak ada yang masukin ke kolom Q&A. Saham banking besok naik atau turun ya? Nah, itu tadi Pertanyaannya udah dijawab punya sih nggak? kayaknya. Nah, punya enggak Udah dijawab maksudnya? sih. Tadi kayaknya udah dijawab deh, kan? Tadi udah dijawab sama Miss Ellen di awal-awal, jadi sekarang waktunya profit taking dulu. Jadi kalau besok naik atau turun ya, kalau kita tahu besok naik atau turun, saya udah kaya, mungkin saya udah jual rumah dan lain-lain, nah gitu. Nah, Jadi ini karena teman-teman kalau bicara tentang short term, analisis short term itu lebih banyak noise daripada analisis untuk long term ya. Nah untuk BRI sendiri ini kita lihat memang lebih ada ini ya, lebih rawan profit taking gitu ya untuk ya, beberapa hari ini gitu. Apalagi dengan adanya sentimen Jakarta tak jadi buka PSBB dan sedangkan untuk di BBCA sendiri saya melihat ada satu tanda pembalikan arah nih. Contohnya ini lihat ini kalau itu tadi orang banyak. Kalau merah turun orang jual. Nah tadi ini sempat naik nih. Terus kemudian ini tandanya apa? Ini kok kurus-kurus gini. Artinya tadi setelah banyak orang naik, ini mulai orang-orang mulai profit taking. Dan ini yang profit taking banyak ya, bukan cuma retail aja gitu. Jadi kalau kita lihat sih besok secara probability, kita bilang probability ya, artinya ada kemungkinan naik dan turun tetap. Tapi kalau secara probability lebih besar kemungkinan untuk turun gitu. Sinyalnya kenapa? Oke. Oke. Oh, ini ada yang nanya gudang garam. Gudang garam gimana? Seperti apa? GGRM ini saat ini saya bicara tentang prospek untuk investasi aja ya. Valuasinya tuh murah, memang murah banget. HMSP juga murah banget ya. Cuman kalau saya ngelihat sekarang sekali lagi IHSG lagi di pucuk pohon cemara gitu. Jangan beli terlalu banyak sekarang deh, kita nunggu aja. Betul. Gitu. Nunggu kalau koreksi lagi nih, karena setelah berhari-hari naik cukup banyak, biasanya sih ada waktunya koreksi. Jadi teman-teman jangan terburu nafsu ya kan. Wah, ini kata misalnya boleh beli blue chip nih, tunggu waktunya ya kan. Biasanya orang sabar tuh disayang Tuhan kok ya kan. Kayak tadi misalnya dapat hadiah ulang tahun dari BRI ya kan. Itu karena juga sabar nungguin BRI turun sampai ke 2160 ya kemarin ya terendahnya ya. Iya, 10 harian ya, saya sekitaran lah ya. Iya. Jadi, itu kan berarti udah 50% dari harga tertingginya itu. Jadi ini apa namanya? Kemarin tuh sebenarnya di IM Trade itu BRI juga ada dibeli, tapi mereka udah jualan duluan. Saya masih tahan gitu. Kenapa kok seperti itu? Kok bisa beda? Karena memang profil resiko beda. Nah, bicara tentang MOOC-nya lucu banget, Pak. Bicara tentang profil resiko ini ya. Profil resiko dari teman-teman yang masih mulai dan profil resiko saya tuh beda. Maka dari itu kemarin untuk teman-teman di IM Trade kita sarankan untuk jualan profit taking dulu itu profitnya sekitaran 10 atau 15% gitu loh. Karena kalau saya pribadi seandainya kemarin udah naik ternyata turun lagi, nggak apa-apa gitu. Jadi saya udah siap, saya udah tahu apa yang saya beli dan kenapa saya beli gitu. Tapi kalau misalkan istilahnya tuh saya siap profit taking di angka 10%. Cuman kalau dikasih naik lagi itu bonus. Jadi seandainya nanti naik dan ternyata balik saya sampai harus profit taking di bawah 10%, jadi 7% atau 5%, itu saya terima-terima aja. Contohnya nih saham ICBP. Jadi ICBP ini kemarin ada yang nanya sekalian saya jawab ya Pak ya. Iya, ICBP. Oke, ICBP itu kan sempat turun 3 hari, auto reject bawah. Nah, saya sempat beli tuh 750 sampai 8350 lah, sekitaran range itu. Jadi sehari sebelum auto reject yang kedua tuh aku udah beli gitu. Terus sama yang ketiga itu sama hari auto Pak Leo ini bikin kamu. Kenapa sih kalian komen dia?
Oke, jadi auto reject yang ketiga tuh saya beli tuh 7750 sampai 8350. Terus kemudian saya lihat 1, 2, 3, 4 hari. Aku kasih lihat ini nih. Nih, ini hari di sini saya beli 2, 3, 4, ya kan? Nah, kalau di BRI itu naiknya dia steady, naik terus gitu ya. Mungkin saya kasih lihat untuk BRI ya. BRI kita bandingkan dengan ICBP. Ini nih BRI turun. Halo. ICBP, ICBP ini. Nah, teman-teman lihat, ini naik 1, 2, 3, 4, tapi dia volume transaksinya tuh turun. Jadi saya memutuskan Oh hari ya. ini tadi, ini udah naik bentuk puncak, ini turun di sini, saya memutuskan jualan. Dan profit rata-ratanya itu nggak banyak loh, cuman sekitaran 2 atau 3% aja. Jadi yang saya jual yang untuk trading ya, saya masih punya yang buat Hmm. investasi gitu. Jadi saya pisahkan sih, akunnya saya pisahkan. Untuk ICBP yang buat investasi dan buat trading, saya pisahin gitu. Iya. Pakai aplikasi apa ini? Aplikasi TradingView, cuman saya ini dari Ian Trade tuh di dalamnya ada TradingView-nya, jadi teman-teman bisa dapat data Indonesia juga gratis. Kalau lewat TradingView bayar $800 gitu. Pak, Ah, gantian betul. nggak? Saya nanya nih. Ya. Ah, Gantian saya nanya. Pak Cahyo, perlindungan investor, ya perlindungan untuk investor nih apa aja nih Pak? Jadi tidak hanya ini tadi kan dari KSEI, KPI ya. Nah terus fungsi OJK, terus ada lagi SIPF, IDX, itu semuanya kan ini ya Pak, OJK dan IDX itu sama-sama regulator. Nah ini perannya apa nih Pak di dalam melindungi investor tuh gimana? Kalau OJK itu yang diawasi adalah semua lembaga jasa keuangan, ya kan. Jadi tidak hanya pasar modal atau perbankan atau asuransi, tapi semua lembaga jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, kemudian pergadaian, ya kan, dan kemudian lembaga keuangan mikro itu pengawasannya ada di OJK semua. Nah, nanti pembagiannya ada di masing-masing direktorat, ada direktorat pasar modal, ada direktorat tentang perbankan, ada asuransi dan lain-lainnya. Nah, itu OJK mengawasi keseluruhannya. Nah, untuk perlindungan investor itu sebenarnya sudah dimulai dari adanya KSCI, di mana tadi saham-saham teman-teman itu disimpan oleh KSCI. Nah, kemudian dari sisi dana yang disetorkan oleh teman-teman itu juga sekarang sudah dipisahkan dana yang dimiliki antara perusahaan sekuritas dengan dana milik teman-teman. Kalau zaman dulu, kalau kita store dana itu otomatis masuk ke dalam rekeningnya perusahaan sekuritas. Makanya ada yang nanya, sekarang kok buka rekening saham kok lama ya? Enggak zaman dulu kan hari ini buka, store, langsung bisa trading, ya kan? Karena uangnya masuk kemana? Masuk ke rekening perusahaan sekuritas. Tapi resikonya juga besar. Kalau perusahaan sekuritasnya nakal, uangnya itu bisa dipakai, ya kan? Dipakai buat trading. Nah, itu kejadian tahun 2008 akhir, waktu itu ada kasus. Nanti teman-teman searching sendiri di Google. Itu kasusnya cukup besar dan berdampak salah satu perusahaan sekuritas itu akhirnya kolaps ya karena kasus penyalahgunaan dana investor. Nah, akhirnya sekarang mulai dipisahkan. Jadi teman-teman nanti kalau ditanya kenapa kok saya wajib buka rekening bank baru pada saat membuka rekening saham, itu tujuannya untuk melindungi dana teman-teman sendiri supaya dana teman-teman ini tidak disalahgunakan oleh perusahaan sekuritas, ya kan? Jadi kalau misalnya nih teman-teman punya dana 10 juta baru buat beli saham 1 juta, sisanya di rekening ada 9 juta. Terus perusahaan sekuritas ini karena dia saking kreatifnya, kemudian ingin memanfaatkan dana menganggur. Ini punya dana nasabah saya banyak yang nganggur nih, saya pakai duluan, saya tarik dari RDN, rekening dana nasabah. Nanti otomatis tidak bisa ditarik karena dari bank akan langsung memblok. Caranya bagaimana? Dilihat dulu, ini ada kewajiban transaksinya enggak yang harus dipenuhi. Kalau enggak ada, perusahaan sekuritas tidak boleh menarik dana punya milik investor. Nah itu. Terus kemudian adalah satu lagi lembaga yang namanya SIPF, Securities Indonesia Protection Fund. Itu tujuannya adalah untuk melindungi dana dari investor. Artinya apa? Itu fungsinya sama seperti LPS di perbankan, ya kan? Kalau LPS itu kan dana dijamin sampai 2M. Kalau di SIPF itu sekarang maksimal 100 juta. 100 juta. Kenapa jadi dijamin? Dijamin kalau misalnya dananya ini ada
penyalahgunaan dana dari perusahaan sekuritas. Itu baru akan diganti maksimal 100 juta. Kalau misalnya beli saham terus harganya turun, terus kemudian rugi, diganti nggak duitnya? Ya enggak, ya kan? Kalau semuanya diganti, semuanya happy, nanti SPF-nya bangkrut nanti. Nah, tujuannya itu yang untuk melindungi kepentingan investor di pasar modal. Begitu. Oke, oke, oke. Menarik banget ya. Pak, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih, Pak. Di Ada sini juga ada di pertanyaan kolom box mengutuk. ini. Mm-mm. Apa, Pak? Di Ada box juga ini ya? juga ada banyak Oh, pertanyaan. saham yang di delisting, kalau di delisting gimana investor, Pak? Dari Yuriko Ananta. Kalau di delisting ya, delisting kan sebenarnya sebelum kalau delisting kalau perusahaan ada dua macam jenis nih, delisting apa namanya sukarela dan delisting karena di force delisting ya. Sukarela apa misalnya perusahaan ini sudah tidak mau lagi listing di Bursa Efek Indonesia. Contohnya waktu itu ada Aqua. Nah, teman-teman kan sering minum air minum mineral Aqua itu kan. Aqua waktu itu minta delisting secara sukarela. Kenapa? Saya nggak mau lagi saham saya dimiliki oleh publik. Ya kan, saya mau sahamnya dimiliki saya sendiri. Artinya dividennya buat saya sendiri. Ngapain bagi-bagi dividen perusahaannya cuan ya kan. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk delisting dari Bursa Efek Indonesia. Caranya bagaimana? Dia akan mengajukan permohonan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah mengajukan permohonan, pasti dia akan melakukan pengumuman kepada para pemegang sahamnya. Nah, syaratnya kalau mau delisting, ya dia harus membeli semua saham yang beredar di masyarakat. Nah, prosesnya di sini yang seru nih. Kalau perusahaan delisting karena kemauan sendiri, biasanya nanti harganya pasti akan naik berkali-kali lipat. Karena biasanya investor nggak mau melepas dengan harga murah. Ya kan, ini sahamnya bagus kok, aku akan bagus. Labanya naik terus, dividennya gede, ya kan? Ngapain saya mesti lepas lagi ke ke dia? Akhirnya dia minta harga yang tinggi berkali-kali lipat dibandingkan harga pasarnya waktu itu. Makanya waktu itu Aqua itu proses delistingnya itu agak lama karena pemegang saham publiknya itu nggak mau menjual dengan harga yang ditawarkan karena dianggapnya harganya terlalu murah. Nah itu. Nah kalau yang kedua delisting tawaran berkali-kali ya Pak ya, sampai akhirnya dia betul, naikin terus. Nah itu publik dapat keuntungan luar biasa banget. Nah itu, makanya nyari beli saham yang seperti itu. Kalau delisting akhirnya pun karena delisting tapi kita tetap dapat untung berkali-kali lipat. Nah, delisting yang kedua yaitu adalah kalau force delisting. Force delisting karena apa? Kalau misalnya perusahaannya bangkrut ya kan, atau katakanlah dia mengalami masalah, melanggar banyak peraturan dan lain-lain, akhirnya harus delisting secara paksa dari Bursa Efek Indonesia. Kalau seperti itu biasanya sih ya mohon maaf nggak dapat apa-apa sih ininya. Tapi kan biasanya sebelum perusahaan di delisting itu kan bisa kita lihat ya kondisinya. Jadi teman-teman kan bisa melihat dari laporan keuangan triwulan. Kalau kondisinya semakin jelek, lah ngapain sahamnya dipegang terus? Mending cut loss cari yang lain ya kan. Kalau di istilah saham itu kita boleh selingkuh kok. Jangan khawatir ya kan. Kalau memang ya kan, kalau kita hidup berumah tangga nggak boleh selingkuh ya kan. Tapi kalau istilah investasi saham itu boleh selingkuh. Katakanlah kalau yang satu kinerjanya udah nggak bagus, jual aja cari yang lain. Yang lain masih banyak kok, ada 691 emiten di Bursa Efek Indonesia. Kenapain harus mempertahankan satu yang jelek? Nah gitu. Putus dulu, cari yang baru. Tanya sama Pak Leo itu. Pak, kenapa? Kok cincinnya dua, Pak? Merhatiin aja nih. Ini karena dua kali menikah dengan wanita yang sama. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan delisting dia disuruh keluar gitu, diusir dari bursa gitu, karena dia jelek gitu gimana Pak? Ya udah biasanya sih karena biasanya bangkrut terus kemudian delisting kan kalau misal pun dia suruh membeli lagi saham di publik kayaknya juga enggak juga ya. Biasanya kan delisting kan harganya sudah mentok digocap-gocap biasanya ini kan. Ini jadi Seingat saya ya Pak ya, kalau kayak gitu perusahaan bangkrut itu sebenarnya yang mereka mengembalikan dulu yang pertama itu mungkin untuk saham preferen, terus kemudian kewajiban terhadap karyawan, utang-utang kayak gitu ya Pak ya. Untuk ya, nanti kalau ada sisanya baru ya terakhir betul. Jadi memang ada kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi biasanya yang pertama sih bayar utang dulu ya kan, bayar utang dulu, terus kemudian
Setelah itu ini baru kepada karyawannya, setelah terakhir masih ada sisanya ya baru kepada pemegang saham publik, itu aja. Betul, betul. Jadi teman-teman ya di sini pentingnya kita melihat kalau untuk long term investing, lihat fundamental. Kalau trading, saya melihatnya dari harga, kemudian ada demand besar baru masuk, dan selain itu melihat likuiditas. Jadi kalau misalkan fundamental kurang bagus, kadang-kadang memang saya sempat tradingkan juga gitu ya, untuk perusahaan yang fundamentalnya masih struggle. Nah, namun di sini juga kalau untuk trading saya biasanya nggak akan hold lama jika kelihatan ada tanda-tanda jelek. Contoh tuh yang paling fenomenal banget tuh tahun lalu itu ada saham ini nih. Saya mau kasih lihat teman-teman ya, saham Envy. Ini banyak yang MV, ya. heboh dulu soal kok trading ini. Ini sebenarnya ini kita kerja tim ya. Jadi yang milih saham itu bukan cuman saya aja. Jadi tim itu kalau kondisi market normal mereka udah tahu nih. Dan sekarang mereka juga pakai strategi yang saya pakai juga, beda strategi sekarang pakai swing gitu ya. Nah, ini harusnya beli di sini, tapi waktu itu kita nunggu konfirmasi. Nah, kemudian terbeli di area ini nih. Di area ini tuh terbeli sekitaran harga 1.600-an lah ya. Nah, terus kemudian 1.500, 1.600-an gitu. Kemudian ketika dia naik di sini, kemudian kita jual. Jualnya tuh sesimpel karena dia breaking down dari MA20. Alasannya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa supply itu udah keluar dari supply udah lebih besar daripada demand. Dan sebenarnya selain MA20 kita ada pertimbangan lain ya. Kita ada support yang dinaikkan terus, tapi terlalu rumit kalau saya jelaskan di sini. Ketika dia jatuh dengan volume transaksi yang besar, ini sebenarnya price discount all news, harga saham itu sudah mencerminkan semua yang terjadi di pasar. Waktu itu juga meskipun kita tidak tahu penyebabnya apa, ya belakang-belakang udah tahu jadinya. Kita langsung keluar di sini. Dan ketika jualan di bawah ini pun masih tetap untung karena belinya di bawah sini ya. Nah, Oh, iya, ini betul. namanya strategi super trader, trend following. Terus kemudian besoknya naik. Beberapa orang yang kita ajak keluar di sini, ini nanya, kok keluar di sini, kok nggak keluar di atas? Nah, Nah, kita betul. jawabnya, simpel, Pak. Emang lu tahu hari esok? Gitu ya. Jadi kita melihat saat itu ketika jatuh dengan volume yang besar, kita melihat itu kita selalu bicara probability. Probability turun itu lebih besar daripada probability naik. Jadi ketika besok naik dengan volume yang lebih kecil, kita melihat bahwa ini sebenarnya masih nggak benar. Ada sesuatu yang nggak beres gitu. Jadi karena kita tidak bisa membaca hari esok 100%, maka kita menggunakan ilmu-ilmu statistik dan probabilitas seperti ini. Baik fundamental, technical, semuanya bicara tentang numbers, tentang statistik gitu. Jadi ya kita pakai cara ini untuk meminimalkan resiko. Itu sih teman-teman. Jadi something wrong about this stock, oke, kita langsung keluar. Jadi jangan sampai ke delisting gitu. Betul. Jadi biasanya Ki problemnya di sini, Miss. Jadi kadang orang kalau sudah naik-naik gitu kan, gitu turun. Tadi kayak tadi, begitu ada sinyal naik, kok harus jualan? Harapannya besok pasti naik lagi, ya kan? Ternyata setelah besok malah turun lagi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau trading memang harus dilihat dari dari teknikalnya juga. Kalau misalnya memang pas turun volumenya gede, yang penting kita menyelamatkan diri lebih dahulu deh. Kalau ternyata besok-besok naik, ya udah. Yang penting kan kita sudah untung duluan, ya kan? Jangan kita pengen mengharapkan untung sekian 50-100%, tapi akhirnya kita jadi melepaskan untung yang 20% hanya supaya bisa mendapatkan yang itu, ya kan? Dan ujungnya biasanya seperti itu kan, akhirnya malah rugi. Maunya cuan malah rugi. Nah, gitu. Itu juga kejadian kayak zaman dulu kan ada TMPI juga kan, naik-naik habis itu dibanting kayak gitu. Nah, seperti itu. Benar. Nah, kalau saya selama ini kalau investasi itu saya sangat konservatif untuk long term investing. Dalam kondisi market normal, saya jarang banget ya untuk membeli saham buat long term investing, buat saham-saham yang second liner buat long term investing itu saya jarang banget. Long term investing tuh buat 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, bahkan nggak pernah tuh saya beli saham second liner ataupun bahkan blue chip pun saya nggak mau beli kalau market lagi normal gitu. Kenapa? Karena mahal. Nah, ketika market lagi jatuh tahun sekarang ini dan tahun 2008 yang waktu lalu,
ini baru saya mau mulai nyicil-nyicil beli untuk perusahaan big caps untuk masuk buat investing. Dan bahkan HMSP pun saya mulai beli, padahal yang kemarin-kemarin sebenarnya saya nggak mau beli perusahaan rokok gitu. Aku pikir aku mendukung perokok gitu. Tapi kok tempting banget gitu ini valuasinya diskon banget dan fundamental oke, ya udahlah saya beli untuk long term investing nyicil dikit-dikit gitu. Dan kata dikit ini sesuai dengan diri masing-masing ya. Oke, terus kemudian untuk yang teman-teman untuk investasi jangka panjang, kalau perusahaan second liner itu harus very extra careful banget, teman-teman harus benar-benar ngerti dalemannya. Nah, istilahnya tuh kayak second liner yang saya berani untuk long term investing tuh Cleo, salah satunya, dan juga Sido. Kenapa? Karena memang secara bisnis model, manajemen, dan numbers itu bagus. Dan ini mungkin semoga tidak subjektif ya. Untuk Cleo itu saya kan kenal Pak Hermanto Tanoko. Jadi saya melihat visi-visi dari beliau dan saya tanya-tanya strateginya, pengembangannya, gimana ke depan itu sangat masuk akal buat saya. Jadi bagaimana beliau membuat biaya seefisien mungkin, menghemat biaya dengan cara membuat pabrik-pabrik di setiap kota, itu menghemat biaya distribusi, itu masuk akal buat saya. Jadi saya mulai nyicil untuk long term saham ini juga. Nah, saya cuma mau pesan teman-teman, supaya nggak terjebak suspensi dan delisting, buat long term investing, satu, pasti lihat fundamentally dan belinya benar-benar ketika market lagi crash, lagi terdiskon seperti saat ini. Sebaiknya sih fokus pada saham-saham big caps untuk investasi jangka panjang. Profil resiko saya untuk investasi jangka panjang itu belum seperti Pak Lo Keng Hong. Kalau investasi jangka panjang, mungkin perusahaan-perusahaan yang second liner ya, yang valuasinya sangat murah banget, mungkin LPPF tuh murah banget juga ya, probably beliau suka, saya nggak tahu juga, tapi saya nggak berani kalau perusahaan yang seperti itu ya. Jadi conviction atau profil resiko tiap orang tuh beda-beda, kita nggak bisa ngomong mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Pastinya beliau bagus dong, udah senior, udah pengalaman banget, tapi I don't have any conviction to buy second liner stocks untuk jangka panjang. Itu tipsnya untuk menghindari delisting atau suspensi. Baru Cleo dan Sido aja saya baru mau masuk dikit-dikit untuk long term. Itu pun lebih kecil daripada musik. Nah, tips yang kedua buat trader nih ya, buat trader, kalau teman-teman nggak mau kena delisting, coba ketika marketnya udah mulai, saham itu udah mulai turun, kayak tadi contoh NV ini kan contoh fenomenal, dan termasuk saham yang akhirnya ditandai juga nih gitu. Ini kita harus keluar sebelum keluar, pokoknya pas kejatuhan pertama tuh harus cepet-cepet keluar, kayak tadi. Itu profit taking tadi ya, by the way, bukan cut loss. Nah, pernah nggak saya trading kena suspensi saham? Pernah tuh. Rasanya gimana? Dak-dik-duk-der. Saya lebih deg-degan kalau saham saya disuspend daripada saham saya turun. Kalau turun bisa cut loss. Itu pernah Pak Cahyo. Tahun 2016 apa ya, saham Indika. Nah, itu berapa hari itu dia naik lebih dari 50%. Wah, saya beli, seneng tuh. Tapi belum take profit, dia disuspend. Berapa hari gitu, masuk UMA terus disuspend. Deg-degan lah saya. Akhirnya saya melihat, oh ini perusahaannya lumayan oke, ini fundamental ya. Berapa hari kemudian dibuka. Dan terus saya jualan, itu. Terus mau beli lagi gimana? Mesti nunggu dulu, dia normal dulu. Banyak orang kan profit taking juga ya setelah disuspend gitu. Ya kira-kira itu cerita dari saya. Ini kayaknya waktu sudah mau kurang dari 1 menit deh. Ini udah mau habis. Oh iya, giveaway. Pak Cahyo kasih pertanyaan satu yang gampang, yang terlalu gampang untuk dijawab deh Pak. Saya pilih pemenangnya Pak. Oh, saya tadi. Pak, ini saya masuk paling lagi. Gampang pertanyaannya, ya. Halo Pak Cahyo. Iya. Halo. Pak Cahyo, tadi disimpan nggak? Kenapa? Tadi disimpan ya? Tak simpan ya tadi. Oke. Nanti saya rekam dari situ deh. Sampai mana tadi ya? Giveaway ya? Giveaway now. Oke, sambil di ini Pak, sambil di-pin lagi Pak URL-nya yang tadi Pak. Oh iya, sebentar. Oke, Pak Cahyo, saya sambil cari-cari pertanyaan buat giveaway ya. Teman-teman semuanya, tadi Pak Cahyo ada bahas satu perusahaan yang delistingnya karena permintaan sendiri.
karena dia udah saking kayanya nih ya, istilahnya kayak udah nggak butuh duit dari investor gitu ya. Nyanyi Pak. Oke, Waduh, itu perusahaan apa? Nah, tuh dia di pin ya Pak ya. ya dari Pin. Oke, saya akan pilih 10 pemenang malam hari ini untuk teman-teman dapat EM Trade 15 hari. Aqua, kok saya tulis Aqua sih? Apa-apaan ini? Pemenangnya Aqua. Dive 172, 411 DI, F Susantio, Susan Pearl, Pearl, susah banget, Pearl, 93. 93. Terus siapa lagi ya? Fak, Fakrza, susah amat. Eli, BIDJ 88, Jonitra.decix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang 3 orang lagi. Geris, Wendy, Sigit, underscore, DWIP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, satu lagi, satu orang lagi. Sally, SALLYDIN, underscore D. Dive 172, 411 DI, Esti Santio, Susan Pearl 93, Fak Erza, Eli with J88, Jonitra.decix, Geris Wendy, Sigit underscore Dwipe, Sally Din underscore D. Pemenang tolong DM saya, tulisnya gini. Tulisnya apa ya? EMT 15 gitu, EMT 15. EMT 15 terus EMT 15. Oke. ya, EMT 15 terus nama, email dan nomor WhatsApp kamu. Jadi besok supaya bisa dibantu oleh tim saya. Ya, pemenang EMT 15 hari ini. Oke. Nah, thank you banget nih teman-teman semuanya. Pak Cahyo ada ini Pak, closing statement apa ini Pak? Ya, jadi teman-teman yang masih belum menjadi investor, pengen menjadi investor, setelah melihat wajahnya Miss Ellen sama saya hari ini, nanti bisa ikut ada kelas calon investor ya, Miss Ellen ya, yang diselenggarakan oleh Ellen May Institute, bener nggak ya? Bareng sama Pak Cahyo ya, Bareng, sama IDX. Ya, dengan IDX Kalteng, ya. Jadi itu yang untuk teman-teman yang berdomisili di area Kalimantan Tengah, itu nanti bisa mengikuti kelas calon investor di tanggal 4 Mei, masih bulan depan. Jadi sekarang dipersiapkan. 4 Juli. 4 Juli, lupa. Dari Mei. Jadi ini, teman-teman kalau yang dari daerah lain gimana? Bisa kok tetap di situ, di KCI itu ada pilihannya, di daerah lain. Tolong ya teman-teman ya, masuk sesuai daerah kamu masing-masing supaya kamu bisa terfollow up dengan baik. Jadi nanti di KCI ini ada pembukaan rekening saham juga. Nah, ini kan kita pilih sekuritasnya itu di daerah masing-masing. Jadi kalau Anda di Jakarta, pilih di Kalteng. Waduh, repot nanti ya. Boleh ikut kelas, tapi jadi repot untuk pembukaan rekening. Jadi yang di Kalteng, yuk teman-teman kasih tahu teman-temannya yang lain semuanya di Kalteng supaya ikut ini. Ya, syaratnya mudah kok kalau buka rekening saham itu KTP, terus kemudian buku tabungan, cover buku tabungan, terus kalau punya NPWP dilampirkan, kalau nggak punya nggak apa-apa. Terus jangan lupa nanti setelah rekening jadi disetorkan dana Rp100.000. Nah, kenapa kok harus disetor dana Rp100.000? Itu minimalnya, ya kan? Supaya rekening ini bisa aktif. Kalau rekeningnya kosong, udah jadi kosong, nggak ada isinya dana ataupun saham, nanti setelah 3 bulan nanti akan dorman. Dorman itu apa? Dorman itu nanti rekeningnya non-aktif. Jadi sewaktu-waktu katakanlah teman-teman mau beli saham, terus kemudian, wah ini kok harganya lagi terdiskon lagi nih, blue chip-nya. Ingat katanya Miss Ellen kemarin, blue chip lagi diskon, banyak beli. Mau beli ternyata rekeningnya sudah dorman. Kan sayang. Kalau ada uangnya 100.000, rekening tetap aktif. Jadi teman-teman tinggal menambahkan dana sesuai dengan kebutuhan saham yang mau dibeli, nilainya berapa. Nah, itu.
Itu sih. Jadi jangan lupa Oke. kalau setorkan dananya nggak banyak-banyak kok, 100.000 rupiah ya kan. Itu setara nonton film berdua ya di bioskop kalau sudah buka bioskopnya. Oke. Oke, Gitu. agak putus-putus tadi ya. Oke, dari Heeh. saya sih ya, pesan saya buat teman-teman semua mengakhiri live malam hari ini yang belum dapat giveaway, jangan patah semangat. Saya nggak berani scroll komen ke bawah. Biasa kalau habis kasih pengumuman giveaway, saya dimarah-marahin gitu. Oke, teman-teman, simak terus live saya setiap hari dan juga bersama teman-teman IDX ya. Ajak teman-temanmu ikut KCI, kelas calon investor. Dan teman-teman semuanya mohon dukungannya juga ya buat saya, Pak saya mohon dukungan juga ya untuk Ya, aplikasi sama-sama. Artara ini untuk pembukaan SID baru ke depannya gitu. Jadi kita kerjasama dengan ya banyak sekuritas. Sekarang masih virtual, jadi teman-teman bisa download ya. Kira-kira itu aja yang saya mau sampaikan. Tetap maju terus tahun 2020, nggak boleh kelewat investasi saham. Kalau belum siap, ya siapin duitnya dulu, buka rekening saham. Nanti sekitaran Juli Agustus ini akan banyak yang mulai ke diskon lagi ya. Betul, iya. Ya, pokoknya jangan sampai terlewat kesempatan di saat IHSG turunnya dalam. Kesempatan ini nggak datang setiap tahun, ya kan? Mungkin 10 tahun sekali. Nah, ini saatnya peluang kalau teman-teman mau untuk invest jangka panjang, sekarang ini saatnya saat yang tepat untuk membeli saham blue chip yang sudah terdiskon cukup dalam. Itu aja. Thank you Pak Cahyo, Iya. thank you semuanya. Sama-sama Miss Ellen, nanti apa namanya? Mudah-mudahan kita bisa collab lagi di kesempatan berikutnya. We have Oke. to make money and together. Salam profit. Salam Thank profit. you, Pak Oke. Cahyo. Thank you Miss Ellen. Ya. Yo, bye. Selamat malam.